apakah KUHP baru benar-benar lebih adil? Baik, perkenalkan kami dari kelompok 3, yaitu ingin membahas terkait KUHP baru dan KUHP lama. Dan perkenalkan, nama saya Rian Octaviano Brian Budi, biasa dipanggil Rian. Dan teman-teman saya bernama... Saya Suci Fitriani, biasa dipanggil Suci. Saya Fadil Arin Juliman, biasa dipanggil Deo. Saya Gagang Valentino Nova, biasa dipanggil Nova. Saya Togi Pantamunan, biasa dipanggil Togi. Saya Advan Ansal dan Indra, biasa dipanggil Advan. Dan mungkin itu nama-nama dari kelompok kami. Kami dari Fakultas Hukum Universitas Bayangkara, Jakarta Raya. Terima kasih. Setelah puluhan tahun, Indonesia akhirnya meninggalkan KUHP warisan Belanda. Tapi, apakah KUHP baru benar-benar lebih adil? Atau justru berpotensi membatasi kebebasan? Ada yang bilang ini kemajuan besar. Ada juga yang menyebut ini kemunduran. Di video ini, kita akan mengupas tuntas perbedaan KUHP lama dan KUHP baru tanpa bias, tanpa basa-basi. KUHP lama yang kita pakai selama ini berasal dari sistem hukum Belanda, yaitu Wetboek van Staffel. Diberlakukan sejak zaman kolonial dan ironisnya tetap dipakai bahkan setelah Indonesia merdeka. Kenapa? Karena saat itu Indonesia belum punya sistem hukum pidana sendiri yang siap menggantikannya. Jadi, selama puluhan tahun kita hidup dengan hukum buatan penjajah. Setelah proses panjang, akhirnya lahirlah KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Ini bukan sekedar revisi, tetapi pembaruan total sistem hukum pidana Indonesia. Tujuannya jelas, menyesuaikan hukum dengan perkembangan zaman, teknologi, dan nilai-nilai bangsa. Dan yang paling penting, menghapus bayang-bayang kolonialisme dalam hukum. Perbedaan paling mendasar ada di cara pandang hukum itu sendiri. KUHP lama bersifat retributif dan fokusnya pada hukuman sebagai balasan. Sementara KUHP baru mengedepankan restoratif justice dan pemulihan. Bukan sekedar menghukum, artinya pelaku tidak selalu harus dipenjara, akan tetapi korban juga dipulihkan haknya. KUHP lama cenderung kaku, yang dimana pilihan hukumannya terbatas. KUHP baru jauh lebih fleksibel. Dan sekarang ada yaitu pidana kerja sosial, pidana pengawasan, pidana dengan sistem kategori, dan pidana mati bersyarat. Ini memberi ruang bagi hakim untuk lebih bijak dalam memutus perkara.
Dulu, pidana mati adalah akhir dari segalanya. Sekarang, ada masa percobaan 10 tahun. Jika terpidana menunjukkan perubahan, hukumnya bisa diubah jadi penjara seumur hidup. Ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya menghukum, tetapi juga memberi kesempatan kedua. Beberapa pasal KUHP baru jadi sorotan publik, yaitu seperti penghinaan presiden dan hubungan di luar nikah. Tapi, ada satu hal penting yang sering disalahpahami, di mana yaitu delik aduan. Artinya, tidak bisa diproses tanpa laporan dari pihak yang terkait. Jadi, tidak sembarang orang yang bisa melaporkan. KUHP baru lebih memperhatikan korban, tidak hanya fokus pada pelaku, tetapi fokus juga pada pemulihan korban. Misalnya melalui restitusi, media penal, dan juga pendekatan keadilan restoratif. Ini adalah perubahan besar dalam sistem hukum kita. Dulu yang bisa dihukum hanya individu. Sekarang perusahaan atau korporasi juga bisa dipidana. Kalau perusahaan melakukan kejahatan, maka bisa dikenakan sanksi pidana. Ini penting, terutama di era bisnis modern saat ini. KUHP baru juga mengakui hukum yang hidup di masyarakat, atau dikenal dengan living law. Artinya, hukum adat bisa digunakan selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan HAM. Ini bentuk penghormatan terhadap budaya lokal. Kelebihannya lebih modern, fleksibel, dan manusiawi. Tetapi kekurangannya masih ada potensi multitafsir dan kekhawatiran penyalahgunaan. Inilah yang jadi perdebatan sampai sekarang. KUHP baru bukan sekedar hukum, tetapi cerminan arah bangsa. Apakah kita ingin hukum yang keras atau hukum yang adil dan manusiawi? Jawabannya ada di implementasi. Karena sebaik apapun aturan akan sia-sia tanpa penegakan yang benar. Kalau kita tarik garis besar dari semua yang sudah kita bahas, perjalanan panjang hukum pidana Indonesia, dari Wetboek van Strafrecht warisan kolonial, hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, bukan sekadar pergantian kitab hukum. Ini adalah perubahan arah, perubahan cara berpikir, dan perubahan cara negara memandang keadilan. Dulu, hukum identik dengan hukuman. Siapa salah, harus dibalas, penjara. Jadi solusi utama, tanpa banyak ruang untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik sebuah kejahatan. Sekarang, pendekatannya mulai berubah. Hukum tidak lagi hanya bertanya, siapa yang salah, tapi juga, kenapa ini terjadi? Dan bagaimana cara memperbaikinya? Disinilah konsep keadilan restoratif mulai mengambil peran. Korban tidak lagi dilupakan. Pelaku tidak selalu harus dihancurkan hidupnya. Dan masyarakat dilibatkan dalam proses pemulihan. Tapi perubahan besar selalu datang dengan risiko. KUHP baru membawa harapan, namun juga membawa pertanyaan. Apakah semua aparat siap memahami semangat baru ini? Apakah semua penegak hukum benar-benar akan menggunakan kewenangan mereka dengan adil? Karena kita harus jujur, masalah terbesar dalam hukum seringkali bukan ada di aturan, tapi ada di manusia yang menjalankannya. Pasal bisa ditulis dengan sangat indah, konsep bisa dibuat sangat ideal, tapi jika disalahgunakan, hukum bisa berubah menjadi alat kekuasaan. Dan di titik ini, kita tidak bisa hanya bergantung pada negara. Kita sebagai masyarakat juga punya peran untuk memahami hukum, untuk bersikap kritis, dan untuk berani
mengawasi. Karena hukum bukan hanya milik penguasa, hukum adalah milik rakyat, milik kita semua yang hidup di dalamnya. Jadi hari ini, pertanyaannya bukan lagi apakah KUHP baru ini sempurna atau tidak, karena tidak ada hukum yang benar-benar sempurna. Pertanyaannya adalah apakah kita siap menjadikannya alat keadilan yang sesungguhnya. Karena pada akhirnya, keadilan tidak lahir dari pasal demi pasal. Keadilan lahir dari keberanian. Keberanian untuk jujur, keberanian untuk adil, dan keberanian untuk menegakkan kebenaran. Indonesia sudah melangkah maju, meninggalkan bayang-bayang hukum kolonial, menuju sistem hukum yang lebih sesuai dengan jati diri bangsa. Tapi perjalanan ini belum selesai, masih panjang, masih penuh tantangan. Dan suatu hari nanti, sejarah akan mencatat apakah KUHP baru ini menjadi tonggak kemajuan atau justru menjadi ujian besar bagi keadilan di negeri ini.